Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan amma ba'du. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi kita pada malam hari ini. Dan kita masih mempelajari kitab Nahwu Muyassar dan masih di jilid yang pertama. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke halaman berapa? 17 ya. Kita masuk ke halaman 17. Nah, dan di halaman 17 ini kita akan membahas seputar fiil. Ya, kalau kemarin kita bahas isim, ada isim yang bisa tanwin, ada yang nggak bisa tanwin, gitu kan. Kemudian ada apa saja kategorinya isim yang tidak bisa ditanwin, gitu kan. Sudah lengkap semua dibahas, ya. Kemarin sudah selesai. Nah, masuk sekarang kita masuk ke pembahasan fiil atau kata kerja. Ya, afal, ya, di sini ada tulisan, ya, afal itu jamak dari fiil, gitu ya, ya fiil atau kata kerja, gitu ya. Nah, kata kerja, ya, jamak kata kerja. Nah, kata kerja dibagi jadi tiga, ada yang madhi, ada yang mudhari, ada yang amr. Nah, ada madhi, ada mudhari, ada amr. Nah, ini penting ya, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, perhatikan penulisannya. Ya, perhatikan penulisannya. Al-fi'lu al-madi. Begini ya. Al, di sini ada al-nya. Al-fi'lu al-madi. Ya, al-fi'lu al-madi. Atau fi'lun madin. Itu boleh. Atau sesuai dengan buku ini, al-fi'lu al-madi. Ya, al-fi'lu al-madi. Begitu ya, biasanya ya. Jadi kalau ada al, di sini juga ada al-nya. Al-fi'lu al-madi. Begitu. Begitu juga al-fi'lu al-mudhari'u. Ada al-nya, ini ada al-nya juga. Ya, kalau mau dihilangkan, berarti dihilangkan semua. Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Ya, tidak boleh. Yang satu ada al-nya, yang satu nggak ada. Itu nggak boleh. Ya, ini terkait penulisan. Sementara yang amr, nah ini dilihat depannya ini tidak ada al-nya. Ya, kosong, tidak ada al-nya. Kemudian setelahnya ada al-nya. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Jadi salah kalau misal ada yang nulis al-fi'lu al-amri. Salah. Nah, nggak boleh kita nulis al-fi'lu ini ya. Al-fi'lu al-amri. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini kelihatannya sederhana, tapi banyak juga yang keliru dalam penulisan ini. Nah, padahal ini dasar sekali yang harus diketahui ketika belajar nahwu ya. Jadi penulisan ini di awal dulu ya. Al-fi'lu al-madi, al-fi'lu al-mudhari', fi'lul amri. Ya, fi'lul amr. Ya, bukan al-fi'lul amr. Nah, itu tidak benar. Nah, gitu ya. Kenapa? Baik, kita bahas satu-satu. Al-fi'lu al-madi artinya kata kerja yang lampau ya. Al-fi'lu artinya kata kerja, al-madi artinya lampau. Ya. Nah, jadi kata al-madi di sini itu sebagai sifat untuk fi'il. Ya, kata kerja yang lampau. Gitu ya. Buku yang baru. Gitu kan. Kemudian pintu yang rusak. Gitu misalnya. Nah, jadi sifatnya. Ya, gitu ya. Anak yang cantik, ya, anak yang baik, ya kan sifatnya. Nah, al-madi ini lampau, kata kerja yang lampau, begitu ya, kata kerja yang lampau. Kemudian al-mudhari kata kerja, nah, yang akan datang, ya, yang sedang apa? Yang sedang atau akan terjadi, ya. Sedang terjadi atau akan terjadi. Yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ini fi'il mudhari.
Ya, baik sedang dilakukan kegiatannya atau akan dilakukan, entah nanti atau entah waktu yang masih lama, yaitu pakainya fi'il, ya, al-fi'lu al-mudhari. Pakainya al-fi'lu al-mudhari. Nah, kalau madi itu lampau, kalau mudhari itu yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Baik akannya itu dekat, maksudnya seperti 5 menit nanti, atau nanti sore, atau nanti malam, ya. Intinya dekat jaraknya, atau jaraknya jauh, tahun depan, misalnya, atau 10 tahun nanti, gitu kan. Itu kan jauh. Nah, itu mudhari. Ya, pakai mudhari. Nah, beda sama yang terakhir, fi'lul amri. Ini fi'il ini artinya kata kerja, gitu ya. Kata kerja. Nah, kata kerja, sementara al-amri ini artinya perintah. Ini tidak bisa kita terjemahkan sebagaimana yang dua ini tadi. Kata kerja yang lampau, kata kerja yang sedang atau akan terjadi, ya, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kalau yang terakhir ini nggak bisa, kata kerja yang perintah itu nggak bisa, bukan. Kenapa? Karena di sini susunannya bukan sifat, ya, bukan sifat dan sifat mausuf, ya. Ini susunannya idofah seperti yang kita bahas kemarin, ya. Ini kata kemudian disandarkan ke kata setelahnya. Mudhof, mudhof ilaih. Gitu ya. Ini kata pertama disandarkan ke kata yang kedua. Ya, disandarkan ke kata yang kedua. Jadi sandar menyandar susunannya. Atau dalam bahasa Arab namanya idofah. Namanya apa? Idofah. Nah, mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, penyandar dan yang disandarkan kepadanya. Ya, jadi kita artikannya itu bukan yang, tapi untuk, kata kerja untuk perintah. Ya, kata kerja untuk perintah. Makanya ini tidak boleh yang depannya itu dikasih al, itu tidak boleh. Fi'lul amri, gitu ya. Bukan al fi'lu al amri. Kalau kita menulis al fi'lu al amri, berarti otomatis salah, ya, karena merubah susunan yang tadinya sandar menyandar jadi uh, satu kata yang tersifati dengan kata yang lain. Baik, sampai sini dulu. Gimana? Jelas atau bingung? Apa nih? Saya kata. Gimana? Jelas atau bingung? Insya Allah jelas. Nah, ini jangan sampai salah ketika nulis ya nanti ya. Nah, ini di awal sekali ini saya tegaskan karena banyak kesalahan ketika menulis ini. Kita hapus ya. Baik. Selanjutnya ya kita masuk ke rinciannya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Ya, yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il, ya, fi'lun, kata kerja dalla yang menunjukkan, ya, dalla yang menunjukkan ala hadasin. Ya. Nah, tulis saya satu-satu ya. Kemudian parahnya yang menunjukkan nah ala ini kepada hadasin. Hadasin ini kejadian. Ya, ala hadasin kejadian di zaman al-madi. Di ya, di zaman. Zaman ini maksudnya waktu ya. Zaman atau waktu. Al-madi yang lampau. Ya, yang lampau. Lampau artinya sudah kejadian. Artinya sudah terjadi gitu kan. Sudah lewat. Ya, sudah lewat. Contohnya seperti kata ba ini berarti telah menulis gitu ya.
Jadi kalau kita menerjemahkan fi'il madhi itu bisa ditambahkan telah gitu ya. Karena sudah terjadi, ya, sudah berlalu waktunya. Fataha artinya membuka gitu ya. Tapi ditambahkan apa? Telah membuka gitu ya. Ini kata apa tadi menulis ya. Menulis. Qara'a membaca. Jalasa duduk. Kemudian syariba minum. Ya, syariba minum. Menulis, membaca, dan menulis membuka, membaca, duduk, minum. Ya, tapi karena ini fi'il yang madhi, berarti kita pahami bahwasanya ini sudah kejadiannya sudah lewat. Jadinya sudah lewat ya karena fi'il madhi gitu ya. Nah, jelas? Insyaallah. Insyaallah mudah sekali ini. Sangat dasar, insyaallah sudah kenal juga ini. Bagaimana? Jelas? Ikhwan dan akhwat? Jelas, Tat. Alhamdulillah ya. Nah, saya hapus. Selanjutnya fi'il madhi itu dibagi jadi dua. Ada yang maklum, ada yang majhul. Ini sebagaimana kita belajar di shorof kemarin ya. Cuma disorofkan sekilas kalau tidak salah ya. Nah, maklum itu apa? Maklum itu yang gimana? Ingat nggak? Ukti Yuliati. Yang maklum itu yang gimana maksudnya? Baru mau nyari, Tat. Lupa. Lupa ya? Ayo. Nah, maklum itu yang aktif. Ya. Kata Belum kerja ya. aktif. Aktif atau diawali dengan me. Me apa? Gitu ya. Sementara majhul itu yang pasif. Diawali dengan kata di apa, nulis, menulis, buka, membuka, sa'ala artinya bertanya ya. Ya bertanya ya sudah ya karena tidak ada menanya, bertanya ya, bertanya. Nah, syariba tadi minum, qara'a artinya membaca, fahima memahami. Doroba memukul. Ini sebagai tambahan mufradat juga. Biar ingat, kotala membunuh. Membunuh. Nazara melihat. Nasara menolong. Kotofa. Kotofa ini apa ya? Ada yang tahu kotofa? Nah, coba cari di kamus. Kotofa. Lupa saya. Kotofa. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Tat. Nggak Baru. tahu. Ya, nanti cari ya. Saya juga lagi nggak megang. Pokoknya kok menutup itu. Nah, kayaknya di apa ya, mengambil atau mencuri atau bisa memetik ya. Lupa saya. Antara dua itu. Memetik, mengambil, mencuri. Nah, ini saya yang ragu itu antara tiga kata itu. Baik, intinya kalau misal ini nanti bisa dicari lah ya di kamus ya. Nah, saya lupa. Kemudian, jadi kalau misal maklum, ya berarti dia diawali dengan me, ya aktif ya, kata-kata aktif. Sementara kalau misal yang majhul, berarti diawali dengan ditulis, ya, dibuka, ditanya, diminum, dibaca. Ya, ini tadi tahu nggak? Minum, minum.
meminum. Ya. Berarti kalau di sampingnya nanti jadi diminum. Quri'a dibaca, dibaca. Fuhima dipahami. Duriba dipukul. Utila dibunuh. Nudhiro dilihat. Nusiro ditolong. Nah, ini lagi-lagi ya, karena kita belum tahu artinya. Guliqo ditutup. Ya, ditutup. Nah, baik, sampai sini jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Hapus ya. Insya Allah mudah sekali loh ini. Karena sebelumnya ini sudah belajar sebenarnya di Sorof yang kita sudah ketemu. Nah, saya clear ya. Saya hapus ya. Nah, saya di ini dulu screenshot nanti ya untuk arti-artinya. Kemudian, nah tasrif fi'il madhi ini juga kita skip saja karena apa namanya sudah kan kemarin di Sorof. Di Sorof kan sudah katabu ya kan. Ini sudah kan kemarin. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh untuk ini gitu kan. Tamrinnya juga insya Allah sudah gitu ya. Mungkin sedikit tambahan untuk artinya saja ya, mungkin belum tahu ya. Bacaan ini kembali gitu ya. Buat catatan saja, catatan di buku. Karena di sorof ini sebenarnya kita sudah bacakan kembali. Apa lagi? Fataha, zahaba, jatuh pergi. Ketambahan mufradat saja. Nah, ini sebenarnya sudah belajar kan. Mana'a artinya melarang. Baik. Yang dicatat yang lainnya kan sudah ya. Jalasa, duduk, doroba ini memukul. Ya. Tadi sepertinya tadi sudah ya di atas. Nah, yang lainnya sudah. Akala ini makan. Akala makan. M-nya begitu. Baik. Sudah? Kalau sudah kita pindah ke fi'il mudhari ya. Karena ini hanya masalah mufradat saja. Tugasnya tidak, ini tamrin ini tidak perlu kita kerjakan karena sudah ketemu di sorof sebelumnya. Baik, kita clear. Al-fi'il al-mudhari. Nah, sekarang fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kepada kejadian ya. Ini sama ya. Kata-katanya seperti yang sebelumnya. Jadi kok blur? Low. Di situ blur nggak? Punya saya kok blur ini screen-nya. Iya, Tat, ngeblur. Nah, kenapa deh? Loh. Nah, baik. Ini ya. Ini sudah nggak blur nih. Ini kata-katanya kan sama. Fi'il mudhari huwa fi'il. Yaitu adalah fi'il. Dalla. Dalla tadi sudah artinya menunjukkan. Yang menunjukkan ala hadatsin. Kepada suatu kejadian fi zamanil hal. Nah ini ya. Bedanya di sini saja. Zaman pada artinya zaman atau waktu. Hal. Hal itu artinya yang sekarang. Yang sekarang. Ya. Sekarang atau sedang terjadi gitu ya. Di zaman sekarang atau di zaman yang sedang terjadi. Zaman kan artinya zaman atau waktu. Atau sedang terjadi maksudnya hal ya. Makanya kalau kita nanya ke orang kaifal hal, bagaimana keadaannya sekarang? Kaifal hal? Bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah bikhair. Gitu. Kaifal hal ya. Wal mustaqbal. Mustaqbal ini yang akan datang. Yang akan datang. Ya, jadi ketika di fi'il mudhari maka berarti kita tambahkan apa? Sedang. Kita menerjemahkan sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Ya, sedang menulis atau akan menulis. Gitu ya. Bisa dua. Sedang menulis atau akan menulis.
Yaqra'u berarti sedang membaca atau akan membaca. Ya, yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Itu ya, sedang duduk atau akan duduk. Yashrabu sedang minum atau akan minum. Gitu ya. Insya Allah mudah sekali ini. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ustaz, emang diawalin huruf iya gitu ya? Oh, itu nanti ada bahasannya setelah ini. Nggak selalu ya, nggak selalu ya. Bisa hamzah, bisa nun, bisa tak. Itu tidak selalu ya. Nanti setelah ini ada bahasannya. Iya, iya, Ustaz. Yang ini dulu nih, jelas nggak? Jelas, insya Allah Ustaz. Jelas ya. Yang penting ininya kan, ini kan sama kata-katanya tadi. Dalla ala hadasin, sama kayak tadi film mati kan? Persis. Jadi Ana tidak menjelaskan secara rinci, maksudnya nulis-nulis lagi kan. Kalau kan sudah paham. Baik, clear ya. Lanjut. Selanjutnya halaman 19. Nah, di sini kita masuk. Ayo Allah. Alhamdulillah. Saya diikutin anak saya. Baik, alamatuhu alamah. Nah, ini kita baru masuk nih ke pertanyaan yang tadi. Apakah harus ya? Enggak. Karena bisa saja awalannya itu hamzah atau ya hamzah ya. Nun, ya, atau tak. Gitu ya. Enggak selalu ya. Enggak selalu ya. Bisa saja diawali hamzah atau diawali nun atau diawali tak. Jadi enggak selalu ya. Gitu. Wa alamatuhu alamah ini maksudnya cirinya. Ya, alamah itu cirinya. Ya, ciri fi'il mudhari itu bagaimana? Ma adalah apa? Ya, adalah apa? Kana fi ya awalihi ya di di awalnya ya di awalnya awalihi itu maksudnya awalnya di awalnya ihda ini salah satu. Sempit sekali nulisnya ini. Ihda ini salah satu huruf-huruf. Ahruf ini artinya huruf-huruf. Alamatuhu cirinya, apa sih cirinya fi'il mudhari? Yaitu adalah apa yang di awalnya itu, di awal fi'il, awalnya atau huruf pertamanya itu adalah salah satu dari huruf-huruf. Di sini ana itu ya, tapi lebih mudah sebenarnya Anita ya. Anita. Kalau saya lebih mudah menghafalnya Anita daripada ana itu ya. Anita. Anita kan lebih Indonesia ya. Banyak orang namanya Anita. Baik. Anita. Ini saya buat sendiri nih harokatnya nih. Anita. Meskipun kalau dalam kitab-kitab itu biasanya ana itu. Nah, ini kan ana itu ini non Arab, non Arab, orang Arab. Jadi Syekh itu ketika menulis kitab biasanya dalam kitab dituliskan ana itu, gitu. Ana itu, ya. Jadi pembahasan peringkasan huruf itu ya, tergantung dari siapa yang mengajarkan sebenarnya. Kalau misal orang Indonesia ya, contohnya ketika huruf di tajwid misalnya, di tajwid itu kita tahu bahwasanya ada huruf qalqalah misalnya. Qalqalah itu kan kalau dalam buku tajwid ya, dia mengatakan qadbu jadin, gitu ya. Qadbu jadin. Qadbu jadin. Nah, itu susah ya di kita ya. Apa maksudnya qadbu jadin? Nah, qadbu jadin. Nah, tapi kalau di kita ya kita kadang dibuat yang berbeda seperti baju di toko misalnya. Baju, bajim, dal, kokoh. Baju di toko misalnya. Itu lebih mudah untuk kita gitu sebagai orang
Indonesia gitu kan. Nah, atau toko bejat ya. Dulu saya diajarkannya seperti itu ya. Toko bejat sama baju di toko. Itu jauh lebih mudah menghafalkan seperti itu ya. Daripada harus mana kot bujadin. Aduh, apa ini kot bujadin? Nah, sama seperti ciri fiil mudhari. Kalau kita jadi bukan pakem harus menyebut ana itu, bukan. Kita boleh menyebutnya Anita gitu ya. Atau Tania misalnya, bebas. Yang penting hurufnya ini 4 ini gitu. Kita susun sendiri itu nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi tidak harus pakem seperti yang apa namanya susunan ini. Yang penting itu tahu, hafal. Seperti di tajwid tadi ya kan, pot bujadin itu kan malah dari belakang kan, dari kof dulu, kemudian to, ya. Kemudian jim sama dan kalau di baju di toko itu malah urutannya pas sesuai huruf hijaiyah, ya, jim dal to kof. Nah, jadi kita menyesuaikan saja, yang penting itu mudah bagaimana kita menghafalnya sebagai orang Indonesia gitu kan. Kalau misal Ana itu sulit ya pakai Anita gitu kan, lebih mudah gitu kan. Tania gitu kan, terserah. Yang penting hurufnya 4 ini bisa dihafal dengan mudah. Hamzah, nun, ya, ta, Anita. Gitu ya. Boleh pakai Ana itu tuh? Boleh, terserah. Yang penting 4 ini hafal. Baik. Kemudian apa sih yang membedakan dari keempat huruf ini? Ada hamzah, nun, ya, sama ta. Bedanya gimana? Kalau fi'il mudhari diawali dengan hamzah ya, maka berarti pelakunya saya. Pelakunya saya. Aktubu berarti saya menulis gitu ya. Berarti ini saya. Ya, ini saya. Aftahu berarti saya membuka. Saya sedang membuka atau saya akan membuka. Akro'u berarti saya akan membaca atau saya sedang membaca. Ajlisu saya sedang duduk atau saya akan duduk. Ashrobu saya akan minum atau saya sedang minum. Ya, jadi kalau diawali hamzah berarti dia saya gitu ya. Wah, kecoretnya kebablasan. Berarti diawali berarti artinya saya. Yang melakukan berarti saya. Tapi kalau nun berarti kita atau kami gitu ya. Kita atau kami. Atau kami. Ya, naktubu berarti kita menulis, naftahu kita membaca, naftahu kita membaca, jadi naftahu kita membuka, nakrohu kita membaca, najlisu kita duduk, nashrohu kita minum. Kemudian kalau ya, ya ini artinya dia laki-laki, huwa ya, dia laki-laki. Dia laki-laki menulis, dia laki-laki membuka, dia laki-laki membaca, dia laki-laki duduk, dia laki-laki minum, gitu ya. Nah, kalau tak ini berarti kamu laki-laki, ya, kamu laki-laki, ya, kamu laki-laki atau dia perempuan, atau dia perempuan. Ya, jadi bisa. Kenapa? Yang ya tadi dia laki-laki ya. Huwa. Bulan. Setelah ini nanti saya tulis domirnya di sini sebenarnya. Nah, jadi untuk yang ini di ini aja ya. Nah, untuk yang hamzah tadi berarti ana gitu ya. Ini ana, saya gitu kan. Kalau yang ini berarti untuk nahnu, kami atau kita. Kemudian yang ini berarti huwa. Ya, huwa. Sementara yang terakhir ini bisa dua. Bisa anta
yaitu kamu laki-laki, ya. Anta atau dia. Dia. Jadi dia perempuan itu juga apa namanya? Pakainya tak depannya. Taktubu, ya. Taftahu, taqra'u, tajlisu, tashrabu. Misal kita bilang kamu menulis, berarti anta taktubu gitu kan. Tapi kalau misal yang perempuan juga sama. Aisyah, ada Aisyah. Taktubu Aisyatu ad-darsa. Ya, begitu ya. Jadi kalau depannya tak itu bisa kamu laki-laki atau bisa juga dia perempuan. Ya. Ini harus hafal dulu ya. Harus paham sebelum nanti masuk ke bahasan yang lebih dalam dari ini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan ikhwan akhwat sekalian? Halo. Ini jangan ditinggal tidur ini saya. Nah, Ustaz, Ada misalnya pertanyaannya. tafadholi, berarti untuk perempuan ya Ustaz ya. Itu nanti di fil amr. Itu kan Karena kata kan perintah. Ini kan sering dengar, iya. Ini walaupun kan di awal itu. Oh, no. tafadholi itu fiil amr bukan fiil mudhari ya. Itu Oh, taknya, taknya yang di depan itu bukan karena apa namanya? Bukan karena mudhari apa? domir, bukan karena apa? Bukan karena ciri-ciri fiil mudhari, bukan. Taknya itu Hmm, memang asli. Tafaddola ya tafaddolu. Itu taknya asli bawaan fiil. Gitu. Seperti taroka ya truku. Taknya asli bawaan fiil. Seperti itu. nah, Dan itu, Ustaz. nah, itu bahasanya masuk ke ini fiil amar nanti setelah ini. Baik, ini sudah paham atau belum? Insya Allah paham Ustaz. Alhamdulillah. Saya berusaha di sisa-sisa energi ini menjelaskan dengan sangat pelan gitu ya. Biar antum itu Oh semua ya, udah paham. tanya dikit, itu harokatnya itu nggak mesti fathah ya? Yang mana tuh? Yang ini, yang fiil mudhari ini tadi kan itu fathah semua itu. Nah, ya, itu Apanya? harokat Harokat. harokat awal. Oh, harokat awalnya. Enggak, ini selalu seperti ini. Oh, selalu fathah. Mm-mm. Kecuali kalau dia itu ini kan maklum, ilmu dari maklum. Kalau dia majhul itu baru berbeda. Oh, Kalau maklum ya seperti ini harokatnya. yang maklum ini ya. Mm-mm. Berarti yang fathah ini untuk maklum semua ya. Mm-mm. Kalau yang majhul nanti ada aturannya tersendiri ya. Nah, Ustaz. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Jelas? Baik, saya clear ya. Semoga belum pada tidur ini. Saya takutnya saya ngomong sendiri pada tidur ini. Baik. Belum, Jadi, Tat. baik, kita lanjutkan ya sedikit ya. Nah, ini ada tasrif fi'il mudhari. Nah, itu sedikit beda sama fi'il madhi ya. Jadi kalau fi'il mudhari ini agak sedikit lebih ribet mungkin dibandingkan dibandingkan fi'il madhi gitu ya. Kalau ini saya tulis berarti ini diurutkan berdasarkan huwa humahum ya. Ini berarti huwa. Huwa yaktubu gitu ya. Dia laki-laki menulis gitu kan. Kayaknya huwa ini. Kalau ini huma ya, huma mudzakkar gitu ya. Huma mudzakkar. Sementara yang ini hum yaktubuna. Jadi beda banget kan. Kalau kemarin kan ya katabu. Nah, ini yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Gitu ya. Jadi
memang perubahannya ini agak besar ya, dan tidak bisa seperti yang madi seperti itu. Kemudian ini hiya. Ya. Ini hiya seperti yang kita katakan tadi sama dengan anta, betul kan? Sama kan? Taktubu, taktubu. Ya. Ini dulu saya diajari sama teman saya. Gimana sih? Kok bisa ini? Ya karena dia ngikutin kamu. Pokoknya kalau dia perempuan itu ngikutin kamu. Ya. Jadi saya teringat itu terus. Oh ya berarti kalau dia berarti sama dengan anta ya. Karena dia perempuan itu ngikutin kamu. Ya, ngikutin kamu laki-laki. Nah, kemudian taktubani ini huma mu'annas. Ya. Huma mu'annas. Berarti mereka dua orang perempuan. Sedang atau akan menulis. Yaktubna huna. Jadi mereka tiga orang perempuan lebih sedang atau akan menulis gitu ya, karena huna. Nah, tidak perlu kan ditulis rinci lagi, masa perlu ditulis lagi tiga gitu ke atas gini perempuan. Yes. Mungkin biar ini ya, nah ini tiga lebih laki-laki gitu ya. Nah yang ini tadi dua ya, dua orang laki-laki, yang ini juga dua orang perempuan. Ini dia laki-laki, yang ini dia perempuan, yang ini kamu laki-laki atau anta gitu ya. Kalau yang ini antuma laki-laki, antuma laki-laki, dan antuma laki-laki sama perempuan ini sama saja bentuknya, tidak ada yang beda. Ya, taktubani ya taktubani sama gitu ya. Nah, kemudian taktubuna ini antum. Ya, antum ya berarti tiga orang lebih ya laki-laki. Kalian tiga orang lebih laki-laki. Kalau yang atas ini mereka, yang bawah ini kalian. Taktubina kamu perempuan. Atau anti gitu ya. Taktubani ini tadi sudah kita tulis ulang antuma. Antuma ya. Antuma kok bentuknya. Nah, mana sih tanya? Oh di sini taknya. Antuma. Antuma tapi perempuan. Ya, kalian dua orang perempuan. Taktubna ini antunna. Antunna. Ya, berarti kalian tiga orang perempuan atau lebih gitu ya, menulis. Nah, yang di bawah ini aktubu ya. Ini saya menulis atau ana. Naktubu ini kita atau kami menulis. Kami atau kita tulis nahnu. Nahnu. Nah, ini tasrif untuk fi'il mudhari ya. Yaktubu. Saya kalau ngelendeh nggak kelihatan kepalanya ya. Nah, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Gitu ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, ini jangan sampai keliru ya. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Gitu ya. Nah, ini tasrif fi'il mudhari. Ya, tasrif fi'il mudhari. Ya, ini sebenarnya nanti ketemu juga di soraf.
Cuma di nahwu ini masuk pembahasan fiil, jadi dimasukkan juga sama Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah ta'ala. Baik, Zakir dulu ya. Nah, karena sudah jam 9, kurang 1 menit ya, pas. Kita sudahi, tapi sebelum ditutup, nah ini ada tamrin yang cocok ya. Berdasarkan yang tadi ini yang atas ini tadi, ini ya, yaktubu yaktubani yaktubuna, nah taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu, gitu ya. Nah sekarang tasrif coba dari yasjudu, yakhruju, yadkhulu, yarji'u. Ayo lah, jangan ngebur, jangan ngebur. Nah, yadhabu, yajlisu, yaftahu, yakulu. Ini ditulis, kemudian ditulis tugas nahwu gitu ya. Saya itu soalnya ini kan mirip sama sorof ya. Takutnya saya keliru ini. Tugas nahwu ya. Ini ditulis di buku, dikirimkan. Nah, Akhi Muhammad Fadil ini mana ini? Nggak pernah kirim tugas antum ya. Iya, Ustaz. Antum ini ayo, belum pernah kirim tugas loh. Nah, ini dikirim ya. Ini di tasrif. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Gitu kan. Sampai nasjudu. Sampai nasjudu. Melihat buku nggak apa-apa. Yang penting betul. Gitu. Nggak apa-apa lihat buku sambil melihat ini contoh tasrifnya di atasnya. Ya. Sudah Kemudian pasti. gimana? Sudah pasti. Iya sudah pasti lihat buku. Nggak apa. Yang penting bisa apa benar jawabannya. Kemudian menambah literasi kan. Nah, baik. Cukup ya malam hari ini ya. Sebelum tutup ada pertanyaan? Ustaz tanya bentar, yang huma itu yang pertama itu kan untuk muzakkar ya. Terus huwa, huma, hum. Iya. Huma yang ke satu dua. Huma mu'annas. Iya, ini huma muannas ya, yang Mm-mm. selanjutnya. Mm-mm. Yang Di ini mana ya, tadi? Di mana? ini kan. Kan Yang ya. ini huma mudzakkar. Mm-mm. Yang ini nih. Kalau yang ini ganti warna deh ya, biar mudah. Nah, yang saya garis merah ini huma mu'annas. Ya, ini huma Beda mu'annas. tak Mm-mm. aja. Depannya tak. Kalau yang ini Iya, depannya ya. iya beda ya, belakangnya sama ya. Mm-mm. Kalau Nah, Ustaz. yang sama persis itu antuma, antuma mu'annas sama antuma mudzakkar itu sama. Taktubani sama. Kemudian dia sama anta itu sama. Ini sama ini sama, ya kan? Dia perempuan ngikutin kamu laki-laki. Iya, dia perempuan ngikutin kamu. Dia itu selalu Yes. ngikutin kamu. Nah, itu saya masih ingat sekali waktu di pondok diajarin seperti itu sama teman saya. Kemudian antuma dengan antuma ini serasi kan, persis sama. Dua orang laki-laki sama dua orang perempuan sama. Nah, kalian dua orang laki-laki sama kalian dua orang perempuan nih sama. Itu dulu waktu belajar istilahnya pakai bahasa bodoh-bodohan lah. Waktu belajar tasrif itu dulu pakai bahasa bodoh-bodohan sama teman saya. Dulu dia itu lulusan ini dari Gontor ya. Kita satu mahat. Saya umum dari STM kan, nggak tahu bahasa Arab. Dan diajari sama dia tuh pusing masalah tasrif ini. Saya sampai minta dia buat selesai belajar itu. Nah, selesai pelajaran dengan Ustadz, saya minta antum mengajarin kita yang belum bisa. Antum ini sudah mahir, biasa ngomong bahasa Arab juga bisa lancar. Nah, antum mengajarkan kita ini kenapa bisa yaktubu, kenapa bisa yaktubda. Nah, antum mengajarin ke kita. Gitu. Ini selesai zuhur itu sampai sore, ya. Atau misal sorenya itu habis asar, nah dia buka kelas sendiri sama sama kita seperti itu. Dan dia pakai metode yang istilahnya metode bodoh-bodohan. Yang penting itu paham dulu, yang penting paham ya. Ngafal itu nanti, yang penting paham. Oh ya, gini-gini ini. Gimana cara membedakannya? Nah, ketika sudah paham, nah itu baru sudah lancar. Kesannya selalu mudah. Yang penting paham dulu.
Nah, ada beberapa yang penting harus ditandai seperti ini. Seperti ini kan harus, ini kan sama. Ya, berarti kalau tidak sama berarti salah. Ini juga kan sama. Kemudian yang ini perhatikan bedanya cuma di depan. Ya, sama ta. Ini nggak boleh keliru. Gitu. Seperti itu. Jadi harus Tadi ada, itu Kak, dia perempuan, eh kalian dua perempuan ya? Sama itu juga sama Antuma ya? iya, Huma. antuma untuk perempuan sama antuma untuk laki-laki sama. Yang Huma juga sama ya? Yang huma Huma beda. dua perempuan. Yang mana? Huma Yang perempuan, Huma huma perempuan sama huma laki-laki beda. Depannya ini loh, yang huma tapi laki-laki sama Antuma. sama-sama Antuma antuma. yang Oh iya, bawah sama ya? sama. Memang sama, karena ngikutin kamu. Nah, sama Oh ini. iya. Dia kan ngikutin tasrifnya anta Iya di Kak. sini. Hmm. Berarti ini sama ya tiga ini. Jadi saya kasih kotak lagi nih. Tiga berarti sama nih. Oh, sama ya. Tiga ini ya. Kalau yang itu kamu perempuan itu apa itu taktubina ya Ustaz? Ini paling gorib dan paling susah sendiri. Oh iya, pantesan Hmm. kayaknya beda gitu. Ya, pokoknya kalau kamu perempuan itu memang sulit. Masya Allah. Ya. Sulit dipahami. Nah, ya dulu memang gitu kita belajarnya. Pokoknya kalau kamu anti, udah kalau ketemu anti udah sulit ya. Kamu Perempuan sama perempuan perempuan. itu sulit. Hmm. Perempuan satu aja sulit lihat taktubina. Perempuan Ya. banyak susah lagi. Taktub, nah ngomongnya aja susah. Nah, jadi Taktubana. taktubena, taktubena, yaktubena, gitu kan. Kalau sudah ketemu sama perempuan memang tasrifnya agak berat ya. Baik, silakan dikerjakan nanti di buku sambil lihat buku saja ya. Tidak Sudah perlu pasti. tidak perlu pakai hafalan. Pokoknya buka buku, dicontoh ya. Kemudian ditulis dengan benar, tapi teliti dulu sebelum dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan Sudah. teliti dulu. Ya, teliti dulu. Nah, baik, insya Allah cukup ya malam hari ini ya. Jam 9 lebih 7 menit. Ini untuk mayoritas kan, insya Allah. Karena nggak enak kalau malam-malam. Jadi takutnya ganggu gitu kan. Nah, kita tutup ya. Jazakumullah khairan. Ya, sudah hadir pada malam hari ini. Dan Ana sekali lagi ya berharap dan berdoa kepada mendoakan semua semoga bisa istiqomah sampai selesai. Ikut apa namanya uh, belajar program ini, gitu ya. Berarti mempelajari kitab ini sampai selesai gitu loh. Jangan set ya baru permulaan 10%, 20% berhenti itu kan sayang. Selesailah, selesai satu jilid gitu loh. Selesai. Lama, lama nggak apa-apa. Ya, mungkin 2025 kita baru selesai nggak apa-apa itu kan. Yang penting khatam gitu loh, yang penting khatam gitu kan. Nah, baik kita cukupkan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan. khair, Ustaz. Assalamualaikum.